Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 12? Selamat kalian sudah naik kelas 12. Untuk kali ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan bersama Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, pastinya juga kesehatan kalian. Selalu patuhi prosedur kesehatan dan jaga selalu imunitas kalian. Di prakarya dan kewirausahaan kali ini, Bapak akan membahas tujuan, prinsip, dan kompetensi dasar apa saja yang akan kita bahas di semester ini. Sebelumnya ada kata-kata dari Albert Einstein. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Jadi, ketika kita mengejar cita-cita, jangan hanya mengejar sukses, tapi jadilah orang yang bernilai dari segi akhlak, moral, intek, kemampuan, dan lain-lain. Maka orang lain akan menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang sukses. Tujuan pembelajaran PKWU di kelas 12 ini adalah 1. Memfasilitasi siswa berekspresi kreatif. Yang kedua, melatih keterampilan mencipta karya. Nah, anak-anak, kita akan mencoba membuat karya. Yang ketiga, melatih memanfaatkan media dan bahan. Apalagi kalau kita melihat ada bahan bekas atau tak terpakai atau punya nilai guna rendah, kita bisa ubah menjadi nilai guna yang tinggi atau punya nilai ekonomis yang tinggi. Yang keempat, menghasilkan karya yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan. Nah, semua karya yang diciptakan, sebaik-baiknya karya yang diciptakan adalah karya yang bermanfaat. Percuma dong kalau kita buat sesuatu karya yang mungkin itu unik, tapi tidak ada manfaatnya. Ya, orang nggak akan melirik, apalagi memakai atau menggunakan. Yang kelima, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, dengan adanya pembelajaran kewirausahaan ini anak-anak, kita diharapkan menjadi wirausahaan baru atau entrepreneur baru. Karena jangan berpikir jadi karyawan yang dapat digaji terus, tapi berpikirlah kalian punya karyawan dan kalian bisa menggaji. Itu prinsip kita menjadi kewirausahaan. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir kritis. Ketika kita melihat sesuatu, mungkin musim wabah corona saat ini, kita bisa mencari peluang untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin membuat masker dan lain-lain. Berpikir kritis itu bisa diambil dari masalah sekarang yang terjadi di sekitar kita. Jadi melihat kondisi sekarang di lingkungan, terjadi apa pada masalah apa, berpikir kritis menentukan ide untuk memecahkan masalah itu. Di tujuan pembelajaran PKWU ini, kalau kita buatkan diagram simpelnya, maka akan seperti ini. Kita harus punya cipta, rasa, dan karsa setelah menemukan hal-hal atau ide-ide yang baru. Kemudian, menghasilkan kreativitas, sensitivitas, dan psikomotor. Kita udah mulai membuat hal-hal yang baru atau mungkin mendesain ulang hal-hal yang sudah ada. Produk-produk yang sudah ada didesain ulang dengan sentuhan-sentuhan ide, inovasi kita yang baru. Kemudian kita bisa menghasilkan kerajinan, rekayasa,
budidaya, pengolahan karya. Nah, untuk semester ini, anak-anak kita akan membahas kerajinan di kelas 12. Prinsip-prinsip pembelajaran PKW. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar baik fisik maupun pasar yang menjadi bahan eksplorasi. Yang kedua, mendorong keingintahuan siswa setelah melakukan pengamatan. Setelah kita mengamati lingkungan, oh ternyata sekarang itu seperti ini, kemudian terdorong untuk kita melakukan pengamatan. Kenapa ya seperti ini? Yang ketiga, mengumpulkan data dan menciptakan karya. Setelah kita mengamati, kita tahu. Kita mencoba untuk menciptakan karya. Misal, ini musim panas. Musim panas, biasanya orang-orang butuh minuman yang segar atau hal-hal yang berlawanan dengan yang panas. Mungkin tahu-tahu kalian buka jus segar dan sebagainya gitu. Yang keempat, menampilkan kembali hasil ciptaannya melalui presentasi oral dan karya. Dan ini sudah mulai mengeksplor pembuatan karya. Dan yang kelima, merekonstruksi karya prakarya secara teknologi, seni, dan ekonomis. Jadi, karya itu sebaiknya jangan dibuat seperti itu-itu aja. Harus ada sentuhan ekonomisnya, sentuhan teknologinya, dan sentuhan seninya. Supaya apa? Supaya orang-orang tertarik. Misalkan kalau zaman dulu itu buat jus itu cuman pakai plastik, pakai sedotan, itu sudah selesai. Tapi kalau sekarang kita harus punya cup, bisa ditulisin dengan label, warna dan sebagainya gitu. Kalau kita ringkas, yang pertama kita melakukan pencarian data, kemudian kita analisis data itu. Nah sekarang musim panas nih, kita analisa kalau panas itu biasanya orang butuhnya apa. Berkarya, kita sudah melakukan sesuatu, sudah go lah, sudah mulai berkreasi. Kemudian presentasi, langsung diwujudkan hasilnya. Rekonstruksi, ya sudah selesai semuanya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita bahas. Kalau kita ringkas, jadi yang pertama di semester ini kita akan membahas perencanaan ide dan peluang usaha. Kita merencanakan kerajinan apa yang akan kita buat, idenya seperti apa, kemudian kita lihat peluang usahanya. Kemudian yang kedua, analisis sistem produksi usaha. Kita menganalisis produksinya seperti apa. Misalkan kita ambil contoh sampah plastik, kan sampah plastik terlalu banyak. Nah, kita mencoba untuk membuat kerajinan sejenis anyaman plastik. Nah, produksinya seperti apa? Gitu. Pakai tangan atau pakai mesin? Gitu. Atau kalian bisa menciptakan sendiri nih mesinnya, misalnya untuk menganyam tuh, sehingga menjadi rapi seperti itu. Kemudian titik impas. Kita menghitung untung ruginya. Titik impas itu titik pas di mana kamu mendapatkan penghasilanmu sama dengan modal yang kamu keluarkan. Nah, di situ kemudian kamu bisa menentukan keuntungannya.
Kemudian yang keempat, analisis media promosi. Kalau kita sudah membuat produk, kemudian menentukan harga, ya otomatis kita pasarkan. Kita analisis media promosinya. Di promosi pemasaran, misalkan kalau anyaman bambu itu dipasarkannya di mana gitu, di pasar-pasar seperti apa gitu. Tidak bisa diprediksi anak-anak. Mungkin seperti minimarket itu tidak akan menggunakan plastik lagi. Kalau di luar negeri sudah menggunakan kantong kertas. Nah, mungkin di Indonesia menggunakan kantong dari bahan bambu itu. Karena limbah plastik itu susah diurai dan limbahnya itu semakin banyak merusak alam gitu. Nah, media promosi akan dipasarkan di mana gitu. Kemudian yang terakhir, analisis sistem konsinyasi. Nah, ini kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga. Kalau kita sudah bisa membuat produk, katakanlah tadi anyaman atau box anyaman dari bambu, kita titipkan di mana? Misalnya kita titipkan di minimarket, supermarket, atau di toko-toko, atau mungkin di toko-toko gerabah dan lain-lain. Kerjasama sistem konsinyasinya seperti apa? Nah, ini yang akan kita pelajari di semester ini. Oke ya, mungkin pembelajaran kita cukup di sini dulu. Nanti akan kita lanjut lagi di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses. Semoga kita menjadi wirausahaan muda yang bernilai dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.